Oh, kalau saya minta maaf ya. Kalau saya tidak respect dengan persidangan itu, betul saya katakan. Ya, saya melihat ya cara-cara mengadili dengan rasa penuh kebencian. Jadi tidak ada lagi. Kalau menurut saya nggak ada lagi itu. Ya, kalau hanya ada di pikiran kita, bagaimana mencari celah hukum untuk menghukum seorang pelaku kejahatan itu dengan hukuman seberat-beratnya, itu tidak perlu lagi banyak kita pemeriksaan saksi ini saksi itu untuk apapun. Kita hadirkan saksi yang benar pun tidak dengar, bohong katanya, ya kan? Saksi yang melihat langsung, mengalami ya, dan mendengar juga dikatakan bohong. Jadi untuk apa lagi bersaksi? Nah, dan anehnya lagi, saksi yang dihadapkan ke situ untuk didengarkan keterangannya, ya malah diancam dengan pidana dengan alasan memberikan keterangan palsu. Terus yang benar yang mana? Ya sudah, kalau memang ada yang benar ya pakai saja yang benar, yang sudah ada itu. Yang penting kan sekarang bagaimana menghukum seseorang yang kita rasa memang sudah tidak dia adalah pelaku kejahatan tanpa harus ada pembelaan, kan gitu. Nah, si pengacara tadi juga mempertahankan kliennya, ya, mempertahankan kliennya. Dan saya sangat yakin juga dengan surat edaran Mahkamah Agung itu bahwa seorang tersangka ya yang diberikan yang yang dijadikan sebagai justice collaborator itu ya tidak ada pengaruh hakim untuk mempidananya. Ya, tidak ada istilah bebas itu. Kalau sama saya seperti itu sih. Saya kagum sekali dengan surat edaran Mahkamah Agung. Silakan saja jadi justice collaborator. Tapi justice collaborator itu tidak mengenyampingkan perbuatan pidana yang ia lakukan. Itu menurut saya. Dan saya sependapat dengan surat edaran Mahkamah Agung itu. Nah, kemudian kalau kita sudah mengadili dengan penuh rasa benci, kita pasti tidak menemukan keadilan. Jadi jangan lupa, keadilan itu bukan milik korban dalam sebuah perbuatan pidana. Terdakwa juga punya hak di situ. Makanya, ya, orang dibawa ke pengadilan itu harus dilihat benar ya. Kenapa dia melakukan pembunuhan? Jadi sisi itu harus juga kenapa seseorang melakukan kejahatan? Kenapa seseorang melakukan pencurian? Nah, sisi ini kan harus diketahui. Ya, masalah apakah ini dipertimbangkan dan atau tidak itu nanti ya. Tapi jangan saksi pun yang kita panggil ke situ karena agak menguntungkan si terdakwa, lantas kita katakan bohong, lantas kita ancam dia dengan pidana. Terus mau jadi apa ini? Nggak usah bawa ke pengadilan, udah adili aja sendiri, ketok palu saja di situ. Udah sesama di pengadilan tuh ya sepakat aja berapa tahun dikenakan sudah, atau buatlah peradilan seperti itu aja. Jadi kalau nggak bisa begitu ya, kita harus azas equality before the law ini harus berlaku untuk semua masyarakat, tidak terkecuali ya, apakah dia seorang pelaku kejahatan dan atau korban atau siapapun. Jadi seperti itu, saya kira demikian ya.